Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin wal akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan adab, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang makna atau pengertian dari adab. Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang makna adab, bahwa adab itu adalah akhlak dan akhlak itu adalah adab. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara adab dan akhlak. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan akhlak itu adalah berkaitan dengan muamalah dengan orang lain, itu akhlak. Sedangkan adab adalah sesuatu yang dilakukan untuk diri sendiri. Jadi akhlak itu kaitannya dengan muamalah orang lain, sedangkan adab itu adalah yang dilakukan oleh diri sendiri, untuk tidak melakukan yang menyebabkan kehinaan diri sendiri. Kemudian yang lainnya ada yang menyebutkan bahwa akhlak itu berkaitan dengan yang batin, dalam hati, sedangkan adab itu yang berkaitan dengan yang zahir, yang tampak. Akhlak itu yang batin, yang di dalam hati, sedangkan adab itu yang zahir. Kemudian ada yang lain yang menjelaskan bahwa adab itu adalah penjabaran, atau cerminan dari akhlak. Jadi kalau akhlak seseorang itu baik, tercermin dari akhlak, dari adabnya. Kalau adab seseorang itu baik, itu pertanda akhlaknya baik. Ala kulli hal, para ulama tidak terlalu membedakan antara adab dan akhlak. Misalnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika ditanya tentang perbedaan antara adab dan akhlak, beliau mengatakan adab adalah akhlak dan akhlak adalah adab. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Sedangkan makna adab itu sendiri adalah kesopanan. Adab adalah kesopanan, tata krama, etika, itu disebut adab. Seseorang ketika mau makan, dia memperhatikan makannya dengan tangan kanan, kemudian makan dengan 3 jari, itu adab. Itu etika ketika makan. Begitu juga ketika seseorang mau tidur, dia memperhatikan
adab-adab ketika tidur. Ya, misalnya dia berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat dulu, kemudian baca wirid-wirid, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca Al-Mu'awwidzat, ya, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu adab. Kemudian orang berpakaian, ya, ketika dia memakai baju, ya, memulai dari yang kanan dulu, kemudian ketika melepas mulai dari yang kiri, ya, itu adab. Kemudian ketika memakainya membaca doa Bismillah, itu adab. Taib. Jadi adab itu adalah kesopanan, ya, tata krama, etika, dan dia juga disebut dengan akhlak. Taib. Itu sedikit atau ringkas, ya, tentang makna al-adab. Kita masuk ke poin bahasan kita, yaitu adabul masjid, ya, adab yang berkaitan dengan masjid, ya. Dan ini tentunya pembahasan yang sangat penting, karena masjid itu adalah tempat yang paling baik yang ada di muka bumi ini, ya. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Ada beberapa adab, ya, yang berkaitan dengan masjid yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, ad-du'a'u asna ad-dhihab ilal masjid. Yang pertama, termasuk adab masjid adalah membaca doa ketika berangkat menuju masjid. Membaca doa ketika akan berangkat menuju masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila sholati qala Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat, beliau senantiasa membaca doa menuju masjid, ya, doanya yang tadi, ya. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, pada pendengaranku, pada penglihatanku. Jadikanlah di belakangku cahaya, di depanku, kemudian di atas, ya, di atas, kemudian dari bawah, ya, dan berikanlah kepadaku cahaya. Hadis muttafaqun alaih. Ini yang pertama. Nah, doanya nanti dihafalkan, ya. Biasanya sudah tercantum di buku zikir dan doa. Ya, silakan nanti bisa dibuka. Adab yang kedua, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqar. Yaitu berjalan menuju ke masjid untuk sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, apalagi berlari. Berjalan menuju masjid dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Nabi SAW sabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Artinya apabila sholat telah ditegakkan, ya, sudah dikumandangkan iqamah, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan berlari, ya, atau tergesa-gesa, dan datangilah masjid, ya, dalam keadaan kalian berjalan
dan hendaklah kalian tenang, ya. Alaikum as-sakinah. Apa yang kalian dapatkan maka sholatlah, dan apa yang kalian lewatkan maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya apabila kita akan berangkat menuju masjid, kita dilarang berjalan dengan tergesa-gesa, ya. Misalnya kita lagi jalan kaki, ya, tiba-tiba kita dengar iqomah, ya, sudah qomat gitu, terus kita mempercepat langkah kita, itu nggak boleh, ya. Apalagi kita setengah berlari, itu nggak boleh, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah orang ketika mau ke masjid itu dia jalannya cepat atau dia berlari, nanti ketika dia sampai masjid kemudian sholat, dia akan nafasnya terengah-engah, ya. Maka hilanglah kehusyuan, ya. Sedangkan khusyuk merupakan ruhnya sholat, gitu. Nah, jadi dilarang lari, dilarang tergesa-gesa itu dalam rangka untuk mencapai kehusyuan. Ya, orang kalau mau sholat dia lari-lari, ya, nanti datang ke masjid dia capek, napasnya nanti nggak beraturan, ya. Belum lagi nanti kalau berkeringat, ya, bau, ya, maka bisa menghilangkan kehusyuan. Maka diperintahkan kalau berangkat menuju ke masjid, ya, berangkat, ya, berjalan dengan tenang. Yang kita dapatkan alhamdulillah, yang kita lewatkan, ya, masbuk misalnya, tinggal kita sempurnakan. Ya, kalau nggak masbuk alhamdulillah, kalau masbuk tinggal nanti kita sempurnakan. Ya, itu sabda Nabi SAW. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Ya, yang kalian dapati silahkan sholat, yang kalian lewatkan, ya, masbuk, tinggal kalian sempurnakan. Tayyib. Ini yang kedua. Adab yang ketiga, ad-du'a'u inda dukhulil masjid wa indal khuruji minhu. Adab yang ketiga yaitu ketika masuk masjid membaca doa, ketika keluar masjid juga membaca doa. Jadi masuk dan keluar masjid ada doanya. Yustahabbu lidakhili an yadkhula bi rijlihil yumna thumma yusalli 'ala nabi thumma yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Dianjurkan ketika masuk masjid, ya, mendahulukan kaki kanan, ya, kemudian dia bersolawat atas nabi, kemudian membaca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, sambil masuk mendahulukan kaki kanan. Kemudian apabila keluar mendahulukan kaki kiri, ya. Kemudian bersolawat atas nabi, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika masuk mendahulukan langkah kaki kanan sambil membaca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, ketika keluar mendahulukan kaki kiri sambil membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Adab yang keempat, yustahabbu ada'u tahiyatil masjid inda dukhul. Termasuk adab masjid adalah ketika masuk masjid dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi sebelum kita duduk, ya, sholat dulu 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala
ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu adabnya. Ya, maka perhatikan, ketika masuk masjid adabnya adalah sebelum duduk maka sholatlah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tetapi itu termasuk adab. Ya, adab menghormati masjid. Ya, bagaimana kalau orang masuk masjid dia tidak sholat tahiyatul masjid langsung duduk? Apakah berdosa? Ya tidak, karena memang hukumnya tidak wajib. Ya, tapi kalau dia sholat, dia mendapatkan keutamaan. Kalau dia tidak sholat, dia tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala, ya, kehilangan keutamaan. Ini adab. Ya, maka hendaknya seorang muslim ketika masuk masjid, ya dia sholat dulu 2 rakaat, ya sholat ringan, bacaannya pendek, ya, untuk menghormati masjid. Tayyib. Adab yang kelima, an-nahyu 'anil bai'i wasyira'i wa insyadid dhalati fil masjid. Dilarang berjual beli, ya, dan mengumumkan kehilangan di masjid atau mencari barang yang hilang di masjid. Ya, transaksi jual beli nggak boleh. Ya, tawar menawar di masjid nggak boleh. Itu bentuk penghinaan terhadap masjid. Ya, termasuk lewat WA atau online. Antum lihat postingan orang di WA, di story, terus ada dagangan-dagangan, antum pesen lewat WA, nggak boleh. Ya, ini kita sedang di masjid. Ya, nggak boleh jual beli, transaksi nggak boleh. Ya. Baik. Termasuk juga tidak boleh mencari barang yang hilang di masjid. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yansudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaika dhallataka." Rawahu Tirmidzi. Apabila kalian melihat, ya, orang yang jual beli di masjid, maka katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual beli kamu. Itu. Ini perintah Nabi. Ya. Jadi didoakan supaya jual belinya tidak untung, ya, atau rugi. Nah, tentu kita semua nggak mau, ya. Ketika orang dagang yang dicari apa? Keuntungan. Nggak mau rugi. Nah, biar tidak rugi, maka jangan transaksi di masjid. Karena kata Nabi, kalau kalian melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, ya, maka katakan kepada mereka, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual beli kalian. Nah, kadang di beberapa masjid, ya, di teras-terasnya itu ada orang jualan peci, jualan minyak wangi, dan itu masih masuk area masjid. Itu nggak boleh. Ya, maka DKM harus menegur, ya, harus digeser, dipindah. Ya, area masjid di bagian manapun nggak boleh untuk jualan. Ya. Boleh jualan tapi jangan di area masjid. Masjid itu kan ada batas-batasnya. Ya, batas disebut masjid itu mana sudah ada, ditetapkan oleh pengurus. Ya. Masjid itu dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, kanan kirinya sini. Nah, selama itu disepakati bahwa itu masjid, nggak boleh buat jualan. Kemudian apabila kalian melihat orang yang mencari barangnya yang hilang di masjid, maka katakan kepada mereka, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilangnya kepadamu. Ya, itu didoakan. Jadi kalau orang nyari barangnya yang hilang di masjid, ya,
katakan sama dia, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lah terus gimana kalau kita bawa barang terus rasa-rasanya di masjid hilangnya gitu? Gimana ini? Ya, kita mau nyari gimana gitu nggak boleh. Mestinya kalau hilangnya di masjid sih aman, mestinya ya. Namanya orang di masjid, dia mau sholat ya, mau taat, mau ibadah. Ketika ada barang, nemu barang hilang, ya tinggal kasih ke DKM atau ke siapa. Nanti juga pemiliknya pasti datang. Itu. Mungkin kalau barang kita hilang ya, jangan terlalu mengesankan kita itu mencari-cari ya. Mungkin tanya boleh sama DKM, barangkali DKM nemu kunci motor atau kunci mobil, gitu aja udah cukup ya. Baik. Yang keenam, an-nahyu an huduril masjid liman akala thauman aw basalan aw liman lahu raihatun karihah. Tidak boleh datang ke masjid ya, orang yang makan bawang ya, bawang putih atau bawang merah, atau yang beraroma kurang sedap ya, beraroma kurang enak. Itu dilarang datang ke masjid. Ya kalau di kita mah kalau di kita yang biasa bau-bau yang dimakan itu apa? Pete, jengkol itu kan. Jarang orang makan bawang gitu kan. Ya. Mungkin ada, tapi kita mah makan bawang kan dijadikan bumbu kan. Ya, beda sama orang Arab, makan bawang ya kayak makan kacang begitu. Jadi kalau bau ya pantas gitu. Ya. Kalau kita mungkin ya tadi pete, jengkol, atau mungkin duren juga mungkin baunya sebagian orang nggak suka gitu. Ya. Taib. Jadi yang habis makan itu dia diberi uzur untuk tidak datang ke masjid. Ya, jadi kalau antum misalkan sebelum sholat itu makan yang bau-bau, hilangkan dulu bau yang ada di mulutnya. Kalau hilang, ya silahkan ke masjid. Tapi kalau masih ada, antum boleh sholat di rumah. Karena kehadiran antum dengan membawa bau yang tidak enak, dikhawatirkan mengganggu jamaah yang lain. Karena masjid itu tidak boleh ada yang bau-bau, ya, yang aroma nggak sedap itu nggak boleh. Masjid harus dibersihkan dari kotoran-kotoran ya, termasuk dari yang bau-bau gitu. Ya, makanya masjid itu ya disemprot, ya dikasih apa biar harum gitu. Disediakan minyak wangi. Jadi jamaah yang datang ke masjid ya pakai minyak wangi gitu. Harum gitu. Ya, kalau ada karpetnya dibersihkan, ya lantainya disapu, dipel, bersih semua. Baik. Nabi SAW sabda, "Man akala thauma wal basal wal kuroth, fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Siapa yang makan bawang, ya, baik bawang putih atau bawang merah, kemudian al-kuroth, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, ya.
Sesungguhnya malaikat itu terganggu dari apa-apa yang terganggu darinya manusia. Ya, jadi malaikat juga terganggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yulhaqu bidzalika ad-dukhan wa rawaihul karihah. Termasuk juga bau asap rokok, ya. Kemudian aroma-aroma yang tidak sedap, ya. Termasuk orang habis berkeringat, misalkan habis olahraga atau habis nyangkul langsung ke masjid masih penuh dengan keringat sehingga tetangga kanan kirinya terganggu, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, lebih baik dia pulang dulu, mandi, ya, membersihkan diri baru ke masjid. Itu bentuk penghormatan terhadap masjid. Ya, jangan membawa yang bau-bau ke masjid. Baik. Yang ketujuh, an-nahyu 'anil khuruji minal masjid ba'dal adzan. Termasuk adab masjid adalah dilarang keluar dari masjid setelah kumandang adzan. Maksudnya apabila kita berada di masjid terus dikumandangkan adzan, jangan keluar. Ya, karena adzan itu adalah menyeru orang yang di luar masjid untuk datang ke masjid. Nah, kita yang ada di masjid malah keluar, itu nggak boleh. Itu adabnya seperti itu. Nabi SAW bersabda, ya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Idza adzana al-muadzinu fala yakhruju ahadun hatta yusalliya." Apabila muadzin mengumandangkan adzan, maka janganlah seseorang dari kalian keluar masjid sehingga dia sholat. Ya, jadi sholat dulu baru setelah itu pulang. Adzan, ya, kemudian sholat baru keluar masjid. Ya, jangan ketika adzan dia malah pergi. Itu kurang memperhatikan adab. Yang kedelapan, adamul mururi baina yadayil musalli. Termasuk adab masjid adalah tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat, ini nggak boleh. Oleh karena itu orang yang sholat, ya, dianjurkan dia membuat sutroh. Sutroh itu penghalang. Jadi ketika dia sholat, taruh di depannya itu penghalang. Ya, boleh kayu, boleh apa saja, boleh dinding, boleh punggung orang, boleh tiang. Jadi sholat menghadap ke sutroh. Nah, ketika orang sholat menghadap sutroh, maka tidak boleh kemudian orang lewat di tengah-tengah antara sutroh dan antara orang yang sholat, nggak boleh. Tapi kalau lewat di belakang sutroh boleh. Ya, misalkan ini orang lagi sholat, di sini sutrohnya, maka nggak boleh lewat di area sini, ya. Area sini nggak boleh dilewati. Ini tempat sujudnya, ini orangnya. Area ini nggak boleh dilewati. Boleh lewat di depan sutrohnya, boleh. Ya, tayyib. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamu al-marru baina yadayil musalli ma da'alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu dosa apa yang akan dia dapatkan, maka berdiri 40 lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa melewati di hadapan orang yang
sholat. Ya, kata Nabi, seandainya dia tahu dosa apa yang dia dapatkan, maka berdiri 40 itu lebih baik bagi dia ketimbang melewati di hadapan orang yang sholat. Di sini tidak disebutkan 40 apa. Ya, apa 40 hari, apa 40 minggu, apa 40 tahun, apa 40 jam, tidak disebutkan. Ya, jadi mending kita itu berdiri ya sebentar nunggu orang selesai sholat daripada orang sholat kita langkahi, itu nggak boleh. Ya, misalnya kita di depan nih, ya di depan kita mau ke belakang tapi banyak orang sholat sunnah. Lewat sini ada orang sholat, lewat sini ada orang sholat. Kata Nabi lebih baik dia itu berdiri. Berdiri kan nggak lama, nunggu orang selesai sholat kan berapa? Paling 3 menit, 5 menit. Ya, itu lebih baik ketimbang dia melewati di hadapan orang yang sholat. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita mau keluar, perhatikan jangan melewati orang yang sedang sholat. Bagaimana kalau orang sholatnya nggak pakai sutroh? Ya, misalkan orang sholat di situ nggak pakai sutroh, kita boleh nggak lewat di depan sini? Nah, para ulama menjelaskan kalau orang nggak pakai sutroh, ya maka jangan lewat ya di hadapan yang antara dia berdiri dan antara tempat dia sujud, itu yang tidak boleh dilewati. Adapun di depan-depannya ya boleh. Ya, kan orang sholat misalkan kita bisa mengukur ya sujudnya dia tuh di mana gitu kan. Nah, antara tempat dia sujud dengan tempat dia berdiri itu yang nggak boleh dilewati. Ya. Yang di depan itu atau di belakang itu maka boleh. Baik. Ya, itu yang ke-8 ya. Tidak boleh melewati orang yang di hadapan orang yang sholat. Yang ke-9 adamu ittikhadil masajidi turuqan. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan. Maksudnya masjid dijadikan sekedar tempat lewat. Ya. Nggak boleh. Misalkan bapak-bapak ya, dari luar sana pengen ke sana, mau ngambil apa gitu di sana, terus masuk ke sini lewat aja. Itu nggak boleh. Itu tidak memperhatikan adab. Ya, itu namanya menjadikan masjid sekedar sebagai jalan untuk lewat, itu nggak boleh. Karena tadi orang kalau masuk masjid adabnya apa? Sholat tahiyatul masjid, gitu. Jangan cuma lewat aja. Kalau dia mau ke sana ya paling enggak dia lewat luar saja ke sana ya. Tapi kalau dia sudah masuk masjid maka berlaku adab-adab masjid. Salah satunya tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "La tattakhidul masajida turuqan illa lidzikrin aw salatin." Jangan kalian menjadikan masjid sebagai jalan kecuali untuk zikir atau untuk salat. Selanjutnya yang ke-10 adamu rafi saut fil masjidi wa taswis 'alal musallin. Tidak boleh meninggikan suara atau mengangkat suara di masjid ya, dan mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, tidak boleh mengangkat suara atau meninggikan suara di masjid dan mengganggu orang yang sholat. Ya, termasuk suara teriakan-teriakan atau ketawaan anak-anak. Ya, itu nggak boleh.
Anak kecil ke masjid silahkan, ya. Tapi kalau keberadaan anak kecil di masjid itu mengganggu jamaah yang sedang sholat, mengganggu kehusyuan, maka nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dibiarkan. Ya, makanya yang bertanggung jawab siapa? Yang paling bertanggung jawab tentunya adalah orang tuanya. Yang kedua pengurus. Yang ketiga jamaah semuanya sama-sama, ya. Ini masalah bersama. Ya, ketika ada anak di masjid ribut, lari-larian, kita nggak boleh diam. Harus ada minimal satu orang yang mengingatkan supaya gugur, ya, kewajiban kita. Kalau dibiarkan maka ya terkena dosa semuanya. Ya, ada kemungkaran di masjid tapi nggak ada yang mencegah. Nah, yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya, bapaknya. Makanya usahakan kalau anak mau ke masjid itu jangan dibiarkan sendiri, ya. Udah pergi duluan ke masjid, jangan. Ditemani sama bapaknya, bareng berangkat. Ya, nanti di masjid ajarkan adab-adab masjid. Ya, suruh duduk yang baik dan seterusnya. Baik. Kemudian wa yadkhulu fi taswisi 'alal musallin tarkul hatib al-jawal maftuhan athna salat. Termasuk bentuk mengganggu orang yang sholat adalah membiarkan HP itu nyala on, ya, tidak di silent ketika sedang sholat. Ya, nanti kalau bunyi ada yang telepon berisik. Dan terkadang sebagian jamaah itu tidak paham. Sudah tahu teleponnya bunyi, tidak dimatikan, malah didiamkan lama gitu. Terus mati sendiri. Nanti nelpon lagi kan, bunyi lagi gitu. Harusnya ketika pertama kali bunyi langsung ambil, keluarkan dari kantong. Kemudian tolak panggilannya. Kemudian langsung di silent atau langsung dimatikan saja. Habis itu masukin kantong lagi. Itu seharusnya. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh. Itu kan gerakan-gerakan yang dibutuhkan, tidak membatalkan sholat seperti itu. Yang membatalkan sholat itu gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Sedangkan ini dibutuhkan, karena suara HP kalau dibiarkan itu buyar konsentrasi itu. Yang tadinya khusyuk hilang khusyuknya itu. Apalagi kalau deringnya itu musik, ya, musik, ya, lagu gitu, udah hilang khusyuk sholat tuh jadi nggak ada gitu. Nah, kadang sebagian jamaah itu nggak paham, ya, HP-nya bunyi dia malah sholat aja terus gitu. Harusnya langsung ambil HP-nya, matikan langsung gitu. Memang butuh beberapa gerakan, ya. Pertama, masukin tangan ke kantong. Kedua, mengeluarkan HP dari kantong. Ketiga, mungkin mengoperasikan, mematikan. Habis itu masukin lagi ke kantong. Nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan sholat itu gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, maka itu diperhatikan, ya. Ya, dan kalau ke masjid kita bawa HP, ya, sebelum sholat diperhatikan, ya, pastikan HP kita tidak ada bunyinya, supaya nanti ketika bunyi tidak mengganggu. Taib. Yang ke-11, alla tatatayyabal mar'atu law aw tatazayyan inda khurujiha lil masjid. Termasuk adab masjid adalah seorang wanita apabila ke masjid maka tidak boleh berhias
dan tidak boleh memakai wewangian. Seorang wanita apabila ke masjid maka tidak boleh berhias, bersolek, dan tidak boleh memakai minyak wangi. Perempuan berangkat ke masjid boleh, ya, boleh. Suami tidak boleh melarang. Karena Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para hamba-hamba wanita untuk berangkat ke masjidnya Allah. Nggak boleh dilarang. Meskipun Nabi bersabda wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, jadi wanita boleh sholat di masjid, tapi sholat di rumah itu yang lebih baik. Sholat taraweh di masjid, ibu-ibu boleh, silahkan. Yang penting tadi, ya perhatikan, jangan ke masjidnya itu bersolek, pakai minyak wangi, apalagi pakaiannya tidak menutup aurat, berangkat dari rumah, mukenanya ditenteng, ya bukannya dipakai, nanti baru sampai masjid baru dipakai, habis sholat dimasukin kantong lagi, ditenteng lagi, jadi pulang pergi rambutnya nggak ditutup, auratnya nggak ditutup, itu nggak boleh kalau seperti itu. Ya, wal yakhrujna tafilat, kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ayyum mamra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Ya, wanita mana saja yang tersentuh dengan minyak wangi maka tidak boleh menghadiri sholat isya bersama kami. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wanita mana saja yang dia itu ista'tarat, ya pakai minyak wangi, kemudian melewati kaum laki-laki, kemudian tercium wanginya, kata Nabi fahiya zaniyah, maka dia adalah wanita pezina. Itu. Nah sekarang banyak kaum wanita, ibu-ibu ya ke masjid bersolek, dandan, bahkan pakai parfum, ya dicium oleh laki-laki, ya wanginya, aromanya. Padahal kata Nabi itu adalah fahiya zaniyah, itu adalah wanita pezina. Naudzubillah. Nah makanya kita para suami, para bapak, ya perhatikan istri-istri kita. Kita di akhirat akan ditanya, ya tentang apa yang dilakukan oleh istri-istri kita. Kalau kita sebagai suami tidak membimbing, tidak mendidik, membiarkan, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat tanggung jawabnya. Ya, makanya suami harus sering-sering ngasih bimbingan ke istrinya. Kalau dia belum mampu, maka ajak ya istrinya itu ke pengajian, biar nanti penceramah yang ngasih bimbingan. Gitu. Jangan tidak peduli ya. Istri kita kemana perginya bagaimana, pakaiannya gimana, nggak peduli, nggak boleh. Itu suami dayus. Dayus itu udah hilang rasa cemburunya. Istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, tapi dia biarkan, ya menjadi objek pandangan laki-laki lain di luar rumah. Nggak ada cemburunya, itu nggak boleh. Ya, dan seorang istri ya ketika dia mau keluar ya dia harus izin suaminya, harus izin ya. Kalau suami tidak mengizinkan maka tidak boleh dia keluar rumah. Selanjutnya adab yang ke-12, alla
yamkusal junub wal haid wan nufasa fil masjid. Wanita atau orang yang junub, kemudian wanita yang haid atau nifas, maka dia tidak berdiam diri di masjid. Ya, orang yang junub kemudian wanita haid atau nifas, ya, dia tidak berdiam diri di masjid. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan tidak pula yang junub kecuali dia abiri sabil, ya, orang yang mampir, hatta tagtasilu, sehingga mereka mandi. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati solat. Mendekati solat adalah mendekati masjid dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Jadi orang yang mabuk, ya, dilarang untuk sholat atau ke masjid sampai dia itu betul-betul sadar dari mabuknya, ya, sehingga apa yang dia baca dia sadar. Begitu juga orang yang junub, ya, jangan mendekati sholat kecuali abiri sabil, ya, orang yang mampir saja, sehingga mereka mandi, ya. Kalau sudah mandi, ya berarti sudah tidak junub, ya, maka boleh berdiam diri di masjid. Baik. Selanjutnya yang ke-13. Udah isya belum? Udah. Ya, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan pada sholat isya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.